diberikan, dilakukan, bahkan yang akan datang masih akan diturunkan atau diwariskan terus-menerus. Itu namanya tradisi. Ya, kebiasaan suatu kelompok. Suatu kelompok itu bisa di daerah tertentu, bisa suku tertentu, bisa agama tertentu. Nah, itu yang disebut tradisi. Nah, yang kemarin Bu Nana sudah kasih contoh ya tradisi ya. Ada tradisi jadi berbagai mewakili suku di Indonesia. Ya, tradisi budaya yang masih sampai sekarang masih dilaksanakan, dilakukan. Misalnya, atau masih bisa dipakai. Kemarin Bu Nana kasih contoh, tarian. Ya, tarian dari Malang apa namanya? Yang sudah mempelajari? Ada tarian bantengan. Ya, Tari banteng. bantengan. Iya, itu salah satu tradisi kesenian dari kota Malang, dari kota kita. Tadi juga itu. Ya, itu tradisi menari, bela diri, dan semua tuh ada di tari bantengan itu. Itu dari Malang, ya kan? Lalu dari pulau lain atau dari suku lain, benar kasih contoh yang lain, misalnya dari Selamat siang, Bu. ya, dari Bali itu ada tarian juga yang terkenal. Salah satunya tarian apa? Tari kecak. Ya kan, tari kecak dari Kecak. Bali. Ya. Itu banyak anak-anak, cuman satu contoh yang Bu Linda kasih. Tapi apa yang kita pelajari dalam tradisi keagamaan? Nah, itu kan tradisi masyarakatnya. Tradisi keagamanya itu ada banyak anak-anak. Oke. Bu Nanda hanya memberikan garis besarnya saja. Misalnya, tradisi dalam keagamaan umat muslim, Islam, menjelang hari raya sebelum hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh saudara kita umat muslim apa anak-anak? Berpuasa, ya kan? Puasa kan? Nah, tradisi dalam keagamaan itu, ya, itu disebut tradisi anak-anak. Ya, kebiasaan yang harus dilakukan. Nah, kalau kita umat Katolik menjelang Paskah, ada namanya masa Prapaskah. Yang masa Prapaskah itu kita juga diajak untuk apa? Puasa dan pantang. Oke, itu tradisi keagamaan. Oke, sudah paham? Siapa yang mau bertanya sama Bu Nanda tentang materi kemarin? Apa itu tradisi? Paham ya? Ada yang mau tanya? Tradisi kebiasaan, tapi kita cuma pelajari semua ya, nanti tidak lengkap kita pelajari. Ya, kita hanya garis besar hanya di kelas ini. Nanti ini mau tanya, ini halaman berapa? Nah, ini halaman berapa? Masih tanya halaman berapa? Halaman berapa anak-anak? Sudah tahu halaman berapa? Halaman 48. Udah ketemu yang belum? Halaman 48. Oke, sekarang Bu Nanda, tolong pelajari kembali video pembelajarannya Bu Nanda. Sekarang buka halaman 49. 49 itu Bu Nanda nggak bahas di video ya, maka Bu Nanda akan bahas sekarang. Halaman 49, coba lihat, kita akan lihat Lukas bab 2, 21, 41. Ini kebiasaan atau tradisi adat Yesus. Yesus adat apa anak-anak? Ada yang tahu? Oke, Luis. Yesus. Biasanya Jethro cepat Jethro. Yesus itu punya adat istiadat juga seperti kita di Indonesia. Adat istiadatnya Yesus apa? Budaya yang Yesus itu salah satu contohnya. Apa nama adat istiadat apa? Bangsa apa? Yahudi. Oke, kita lihat ya sambil kita menjawab halaman 50. Oke. Halaman 50 nomor 1. Pada umur berapa Yesus dipersembahkan di bait Allah? Oke, jawabannya anak-anak ini Bu Nanda jelaskan nomor 1. Tolong ambil pensilnya. Yosua, sudah siapkan pensil Yosua? Halaman 50. Bu Nanda jelaskan halaman 49 sambil kita jawab halaman 50. Jangan ada yang ketinggalan, Bu Nanda nggak ulang lagi. Ya, nanti kunci jawaban yang Bu Nanda kasih itu hanya di halaman 51 sampai 52. Oke?
Siap? Tulis ya. Pada umur berapa Yesus dipersembahkan di bait Allah? Itu jawabannya ada di awal. Anak-anak Bunda jelaskan. Ya. Umur genap 8 hari. 8 hari Yesus 8 hari Yesus disunat. 8 hari Yesus disunat. Ya. Umur 8 hari Yesus disunat, pada hari ke-40 Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ada 2 jawabannya, jangan bingung, Bunda jelaskan. Tulis dulu. Umur 8 hari Yesus disunat, dan pada hari ke-40 Yesus dipersembahkan di bait Allah. Oke, sudah ditulis ya? Oke? Yosua, kamu nulisnya kok di rambut? Pensilnya kok ditaruh di rambut sih, Nak? Ya. Oke, sudah ya? Tulis. Oke, sudah ditulis. Cepat banget sih kamu nulisnya. Baik, Bu Nanda jelaskan. Bu, sebenarnya usia 8 atau 40? Tadi teman-temanmu kelas 3B, tadi Bu Nanda sudah jelaskan. Ada yang perlu dijelaskan karena di buku tidak ada penjelasan 40 harinya. Lalu Bu Nanda buka buku Alkitab. Jadi 8 hari pertama kali Yesus dibawa ke bait Allah, dipersembahkan ke bait Allah memang umur 8 hari anak-anak. 8 hari ya kan, masih bayi. Lalu menurut ketetapan hukum Taurat, dipersembahkannya pada hari ke-40. Jadi kalau kamu jawab 8 hari, 40, dua-duanya benar. Oke? Oke, nomor 2. Sekarang nomor 2. Mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah? Yang pertama adalah kenapa? Ya. Untuk dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Bisa? Untuk dipersembahkan dan dikuduskan bagi Allah. Dikuduskan Allah ya? Untuk dikuduskan, untuk dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Sudah, Bu. Sudah? Oke, sip. Oke, nomor 3. Nomor 3, apakah yang dibawa oleh Yusuf? Nah, yang sudah membaca pasti tahu. Yusuf dan Maria itu membawa waktu mempersembahkan Yesus, membawa apa? Apa? Yesus. Iya, ada persembahannya. Kalau persembahannya apa, Jethro? Iya, sepasang burung merpati. Sepasang burung merpati atau tekukur. Sama. Sepasang itu berarti 2 ekor ya. Sepasang burung merpati. Sepasang itu kan artinya satu cewek, satu maksudnya betina, satu jantan. Iya, 2 ekor, ya. Sepasang burung tekukur atau merpati. Merpati ya? Ya, merpati atau tekukur. Di buku jangan bingung, Bu, tekukur apa ya? Merpati. Oke, sudah ditulis? Nomor 4. Nah, Bunda jelaskan sambil nomor 4. Anak-anak, ada 2 orang nabi, 1 nabi perempuan dan laki-laki. Nah, mereka tuh sudah berumur anak-anak, tapi mereka percaya mereka akan bertemu dengan Mesias, yaitu juru selamat. Ya, juru selamatnya itu yaitu Yesus. Jadi, yang bernama Simeon, ya nabi laki-laki ini menunggu lama anak-anak sampai usianya
sudah tua, tapi ia tetap setia menunggu karena ingin melihat Mesias. Nah, Simeon ini pada waktu di Bait Allah itu Simeon akhirnya apa? Harapannya terpenuhi anak-anak. Dia bisa melihat bayi Yesus, bahkan bisa menggendongnya. Ya, setelah itu Simeon akhirnya apa? Meninggal dalam damai. Nah, lalu pertanyaannya nomor 4. Apa yang menggerakkan hati Simeon? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menggerakkan hati Simeon sehingga bisa melihat Yesus. Maksudnya itu bayi Yesus itu jadi bayi atau gimana? Hah? Maksudnya? Kan Yesus masih bayi. Yang menggerakkan hatinya Simeon adalah Roh Kudus, anak-anak, supaya Roh Kudus ia tahu yang mana yang ditunggu-tunggunya itu adalah ya Yesus nih, bayi Yesus, Sang Juru Selamat, Mesias. Jawabannya Roh Kudus. Oh, usah panjang-panjang. Dah, nomor 5. Nomor 5, jawabannya adalah Hana tadi. Hana adalah, lihat halaman 49, biar tulisannya kamu lihat di buku. Halaman 49, coba lihat ayat 36. Anak-anak bisa membaca loh ya. Yang paling atas itu ayat 21. Membacanya bab 2 ayat 21. Jadi titik 2 itu membacanya apa? Hana itu ayat. Nah, sekarang yang ayat 36. Sudah Hana bertemu? Sudah ketemu? perempuan. Ya. Nabi Ketemu. Ya, Perempuan. seorang nabi perempuan. Seorang nabi perempuan dari anak Fanuel dari suku Asher. Sudah, tulisannya Asher bisa di buku. Seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Oke, sudah? Gimana ya? Kok di mana lagi? Udah, kamu terus yang bacakan Bu Nanda saja. Kamu dengar Bu Nanda terus kamu bacakan. Tuliskan. Oke. Oke, Bu Nanda lanjut. Anak-anak kita bahas sesuai dengan janjinya Bu Nanda, bahas halaman 51. Ada pertanyaan nomor 1 sampai 5? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalau Bu Nanda tanya umur berapa Yesus dipersembahkan kepada Bait Allah, anak-anak bisa menjawab 8 hari. Karena pertama kali 8 hari ya. Lalu ya, pada hari ke-40 dipersembahkan. Ya, jawab dua-duanya benar. Oke. Halaman 51. Bu Nanda agak cepat membahasnya, nomor 1 sampai 10. Anak-anak sudah mengerjakan loh ya. Ya. Oke, bisa mendengarkan dengan jelas suara Bu Nanda? Bisa, Bu. Oke, nomor 1. Kita bahas nomor 1. Sebagai umat Katolik, tradisi gereja harus tetap dijaga. Dan titik-titik dilestarikan. Oke. B, langsung disilang. Yang belum langsung diisi, yang salah diganti. Nomor 2. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh secara titik-titik. Jawabannya? Turun-temurun. Bukan turun-menurun, turun-temurun. 3. Umat di kota
Nih, kota Solo, Jogja. Ini sering anak-anak mengikuti misa, mempersembahkan misa itu dalam bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa? Jawa. Iya, jelas bahasa Jawa ya. Kok bahasa Latin itu bukan bahasa daerah, Nak? Bahasa Latin itu bahasa yang dipakai di Vatikan. Bapak Paus Fransiskus itu menggunakan bahasa Latin. Oke, kalau A, Batak itu bahasa yang dipakai di umat di daerah yang ada di Sumatera Utara. Oke, nomor 4. Pada dasarnya, kebudayaan daerah menunjukkan keluhuran pada dasarnya. Keluhuran siapa keluhuran? Allah Sang Pencipta. Ya. Allah Sang Pencipta, Jetro. Anak. Oke, nomor 5. Ada suku Sunda, Batak, Ambon, Jawa. Merupakan aneka ragam, tadi Bunda sudah sebutkan jawabannya. Itu disebut apa? Suku bangsa. Oke, langsung disilang. Nomor 6. Contoh tradisi umat Katolik. Tradisi loh ya, tradisi itu kebiasaan kan. Di suatu daerah tertentu. Itu kebiasaannya apa contohnya? Di daerah Jawa, nggak ada di tempat lain anak-anak. Tempat lain tidak dipakai umat Katolik. Di Jawa ini kita pakai apa namanya? Apa contohnya? Sudah Bunda jelaskan di video, di buku juga ada. Iya, berkah dalam. Ya. Kenapa, Bu? Karena ini kebiasaan hanya ada di Pulau Jawa terutama. Di Sumatera tidak ada. Iya, di Papua tidak ada, di NTT tidak ada, seperti itu. Itu kayak salam kita kepada orang lain. Oke, nomor 7. Di Bali banyak ditemukan pura. Pura ini tempat berdoanya agama apa? Hindu. Udah tahu ya anak-anak ya? Ya, tempat ibadat atau rumah ibadat setiap agama kamu sudah tahu loh ya. Ya, kelas 3 sudah bisa tahu atau sudah belum dipelajari ya anak-anak? Sudah dipelajari atau belum ya? Kelas 2 sudah belajar. Oh, sudah kelas 2 sudah belajari. Oke. Oke, lanjut. Nomor 8, lihat. Itu semua sudah dituliskan tempat ibadatnya atau rumah ibadatnya setiap agama. Jawabannya adalah? Jawabannya. Apa? Bunda sudah disebutkan tadi? Ibadat. Iya. Jawabannya itu D. Iya, tempat ibadat. Oke. Ya, 9. Langsung 9. Agama yang diakui keberadaannya di negara kita. Sudah Bunda tahu. Jelaskan. 6. Tidak usah disebutkan ya, bisa ya semuanya. 6 itu apa? Sudah bisa ya. Ya. Oke, nomor 10. Yusuf dan Maria sangat menghormati adat istiadat bangsa apa tadi? Adatnya Yesus tadi bangsa Yahudi. Yahudi ya anak-anak ya. Ya. Yesus itu berkebangsaan Yahudi. Udah di nomor 6 apa ya? Nomor 6 itu berkah dalam C. Nomor 6 berkah dalam. Oke, ada pertanyaan 1 sampai 10. Oke, boleh bertanya. Bertanya itu bukan hanya jawabannya. Kamu tanya yang nggak mengerti apa, Bu? Jangan kamu tanya jawabannya, tapi nggak mengerti. Jawabannya tahu C, A, D. Tapi dalam bahasa itu bahasa diambil dari bahasa Jawa. Artinya kita memberikan sapaan kayak ya. Oke, Bu Nanda tinggal berapa menit Bu Nanda? Habis waktunya Bu Nanda ya? Bu Nanda habis waktunya ya? Oke. Halaman ya. Halaman Romawi 2, dan Romawi 3 itu anak-anak silakan mengerjakan, nanti Bunda akan kasih kunci jawaban. Oke? Kita tutup dengan doa. Siapa yang mimpin doa? Yosua sudah pernah, Jetro sudah sering. Oke, Bunda tunjuk. Ya. Siapa tadi yang? Oh, Fuji kamu belum pernah mimpin doa. Fuji lah sudah pernah, Fuji. Oke, Joy ya, Joy belum pernah kan? Joy Angela.
Kamu belum pernah? Itu sudah. Kita tutup dengan glory be bisa? Saya tuh Oh, yang bisa glory be pakai bahasa Inggris kemuliaan. Siapa? Chloe bisa? Bisa? Glory be-nya? Belum. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia doanya ya. Berarti nggak usah glory be ya. Tanda salibnya pakai bahasa Inggris bisa? bisa, Bu. Oke. Oke, Chloe ya. Tapi tanda salibnya pakai bahasa Inggris. Doanya pakai bahasa Indonesia. Oke, bisa? Oke. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang mid hari ini. Tuhan berkatilah agar kami bisa bertemu lagi besok dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih, Chloe, dan juga teman-teman semuanya. Oke, selamat istirahat. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.